Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 6 semuanya. Ya, bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Setelah kita kemarin melaksanakan PTS, kali ini kita akan belajar kembali yaitu pada tema 4, yaitu globalisasi. Kita akan belajar pada subtema 1. Mari kita siapkan buku dan alat-alat tulisnya. Mari kita mulai anak-anak. Kelas 6, tema 4, subtema 1, muatan IPS, globalisasi. Selamat menyaksikan. Apakah kamu pernah mendengar istilah globalisasi? Istilah ini sangat populer dan banyak diucapkan orang di mana-mana. YouTube, Facebook, dan Instagram adalah contoh globalisasi di bidang teknologi. Mari kita simak materi ini supaya lebih paham. Arti globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global dan isasi. Global artinya mendunia dan isasi proses. Jadi, globalisasi adalah proses mendunia. Semua orang saling berhubungan dan saling bergantung. Globalisasi mendorong perkembangan di berbagai bidang. Contohnya dalam bidang transportasi serta dalam bidang teknologi. Di era globalisasi ini, kita dapat menemui berbagai produk dari negara lain tanpa harus berkunjung ke negara tersebut. Contohnya pizza dari Italia dan sushi dari Jepang. Kita pun dapat menemui produk dari Indonesia yang dijual di mancanegara seperti batik. Kalian bisa simak motif batik Nusantara berikut ini. Berikut contoh produk dari berbagai negara. Negara Turki terkenal dengan karpetnya. Negara Swiss terkenal dengan jam tangannya. Negara Belanda terkenal dengan lampu Philips. Kemudian, Tiongkok atau China terkenal dengan mainan anak. New Zealand atau Selandia Baru terkenal dengan produk susunya. Selanjutnya, berbagai mobil ternama merupakan produksi dari negara Jepang. Kerjasama Indonesia di Asia Tenggara dalam bidang sosial budaya. Bidang sosial 1. Dalam bentuk Komite Pengembangan Sosial atau Committee on Social Development, mengembangkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dengan cara menerapkan upah minimal kepada pekerja dan perluasan lapangan pekerjaan di Asia Tenggara. Memberikan bantuan bagi pihak yang membutuhkan khususnya dalam hal pembangunan. Mengurangi masalah kepadatan penduduk dengan mengatur populasi penduduk di Asia Tenggara. 5. Mengembangkan sumber daya manusia ASEAN dengan melakukan kerjasama pengembangan SDM antar negara di Asia Tenggara. Selanjutnya dalam bidang budaya, kalian bisa menyimak ada 7 poin atau 7 organisasi, kalian bisa baca sendiri ya. Apakah kalian memakai produk dari negara lain? Tulis nama produk dan asal negaranya di kolom komentar. Hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu tema 4, masih dengan tema yang sama, globalisasi, dan fokus kita ke MUPEL SBDP. Ya. Yang akan Ibu jelaskan hari ini ada 3, tentang reklame, poster, dan brosur. Nanti kita akan lihat apa perbedaan dari ketiga hal ini. Ya, Ibu nanti akan bahaskan satu per satu. Yang pertama, kita akan mengenal Nah, reklame ini biasa kita mudah sekali menemukannya di sekitar kita ya. Misalnya saat kita sedang pergi ke pasar, kita melihat banyak toko yang menjual berbagai barang.
Nah, untuk menawarkan barang dagangannya, biasanya penjual itu di pasar menggunakan beragam cara. Salah satunya dengan menggunakan reklame. Apa itu reklame? Nah, perhatikan ya. Reklame adalah media yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Reklame biasanya tersusun dari kata-kata serta gambar yang menarik dan mencolok supaya menarik perhatian saat orang melihatnya, ya. Kemudian, reklame biasanya berukuran besar sehingga mudah dilihat dan dibaca. Selain untuk menawarkan barang, reklame juga bisa digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan suatu produk atau jasa kepada orang lain. Nah, di sini ada ciri-ciri dari reklame. Yang pertama kita akan bahas adalah reklame itu bersifat persuasif atau sifatnya membujuk, mengajak, ya. Jadi maksudnya gimana Bu sifatnya membujuk dan mengajak? Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa brosur itu terdiri atas gambar dan tulisan. Nah, biasanya yang bersifat mengajak atau membujuk itu adalah tulisannya. Misalnya, ayo coba dibeli misalnya. Silahkan coba dan rasakan sendiri betapa nikmatnya masakan kami, misalnya seperti itu ya. Jadi sifatnya mengajak atau membujuk. Yang kedua, ukuran huruf harus mudah dibaca, makanya biasanya diberikan huruf yang besar agar dari jauh orang tertarik untuk melihat reklame tersebut. Yang ketiga, slogannya harus mudah diingat. Slogan itu biasanya seperti kata-kata, kalau iklan yang terkenal nih, iklan misalnya iklan orang pintar minum tolak angin. Nah, itu kan slogan yang mudah diingat. Nah, biasanya tuh kalau orang berjualan itu biasanya ada tagline dan slogannya seperti itu, supaya produknya mudah diingat oleh konsumen. Kemudian yang keempat, gambar dan desainnya harus menarik. Karena kalau tidak menarik, nanti orang tidak membaca. Kalau orang tidak membaca, berarti kesempatan produk kita, menawarkan produk kita juga menjadi terhambat. Ya. Yang kelima, tata letak tulisan dan gambar harus rapi. Jadi menyusunnya disesuaikan, proporsinya harus pas, ya. Usahakan jangan terlalu banyak tulisan, tapi kalau ada tulisan tuh tulisannya cukup pendek, jelas dan tujuannya jelas gitu ya. Dan diberi gambar yang mengilustrasikan apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang ingin kita tawarkan. Misalnya kita menawarkan pisang goreng, maka yang ditampilkan adalah gambar pisang gorengnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada dua gambar. Kita harus bedakan mana yang reklame, mana yang bukan reklame. Nah, di sini sudah ada tandanya ya, di pojok kanan atasnya ada yang tanda silang, ada yang tanda centang. Nah, kenapa yang gambar pertama ini disilang? Yang pertama, alasannya gambar tersebut bukan reklame, melainkan bacaan anak yang disertai dengan ilustrasi. Iya, karena tulisannya banyak sekali, baru kecil-kecil. Tidak bisa dibaca. Kalau tidak, kita duduk benar-benar mengamati membacanya. Ya, jadi itu tidak bisa dikategorikan reklame. Nah, yang kedua, benar, ini reklame. Karena gambarnya pas, tulisannya jelas, mudah dibaca dari jauh. Kemudian tulisannya itu singkat, padat, dan jelas, serta bersifat mengajak. Mana Bu sifatnya mengajak di reklame itu? Tuh, jagalah. Jagalah itu kan sebuah ajakan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Oke. Reklame ini ada beberapa macam jenis reklame. Ada bisa dibedakan
berdasarkan tujuan pengadaannya, bisa juga berdasarkan media penyampaiannya. Nah, berdasarkan tujuan pengadaannya, ada reklame komersil dan reklame non-komersil. Reklame komersil yaitu reklame yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu produk. Jadi ada tujuan menjual ya di situ. Nah, kalau reklame non-komersil, itu reklame yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tanpa tujuan ada misalnya ingin mempromosikan atau menawarkan barang. Itu berarti non-komersil. Kalau ada tujuan menawarkan barang untuk dibeli, nah itu sudah itu termasuk reklame komersil. Kemudian, berdasarkan media penyampaiannya ada 3. Ada audio, visual, dan audiovisual. Reklame audio itu dia menyampaikan pesannya menggunakan suara atau bunyi. Biasanya kita bisa dapatkan itu melewati radio. Di situ biasanya ada iklan-iklan tapi cuma suara tanpa ada gambarnya. Kemudian reklame juga bisa berubah visual. Visual itu artinya menggunakan media gambar, baik gambar yang diam dan gambar yang tidak bergerak. Seperti misalnya yang ada di persimpangan-persimpangan jalan, biasanya ada kan baliho, ada reklame yang besar. Seperti ini contohnya deh di lampu merah Ramayana. Nah, situ kan ada tuh tidak ada suaranya tapi gambarnya bergerak. Nah, ditambah dengan tulis-tulisan. Nah, itu berarti itu adalah reklame visual. Kemudian ada reklame audio visual. Nah, audio visual ini berarti menggabungkan antara suara dan gambar. Nah, itu biasanya seperti iklan-iklan yang biasa kita lihat di televisi, di YouTube, atau di media sosial lainnya ya. Itu namanya reklame audio visual. Oke, sekarang kita beralih ke poster. Poster ya. Nah, apa sih poster itu? Poster adalah gambar. Jadi pada dasarnya poster itu adalah gambar yang diberikan atau ditambah tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Nah, poster ini ukurannya biasanya lebih kecil daripada reklame. Ya, poster tersusun dari gambar dan tulisan. Ya. Kemudian poster biasanya dibuat untuk menyampaikan suatu informasi. Informasi tersebut bisa juga berupa penawaran produk atau kegiatan. Selain itu, poster juga bisa dipakai untuk penyampaian imbauan atau ajakan kepada masyarakat. Ini ciri-ciri poster. Yang pertama, isi poster itu mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman. Yang kedua, gambar menarik dan mencolok, tulisannya berukuran besar, kalimatnya singkat dan jelas. Kemudian poster biasanya dijumpai atau ditempel atau dipasang di tempat umum agar mudah dibaca oleh banyak orang, ya. Nah, ini jenis-jenis poster. Yang pertama ada poster niaga. Nah, poster niaga berisi tentang produk atau jasa yang dipromosikan oleh suatu perusahaan. Nah, ini contohnya nih. Cemas menghadapi ujian, yuk belajar seluruh melalui Rumah Juara. Nah, berarti kan di sini dia mempromosikan website Rumah Juara atau aplikasi Rumah Juara yang bisa di download di Google Play. Nah, perlu kalian tahu juga materi-materi yang Ibu pakai untuk membuat video ini berasal dari website dan aplikasi Rumah Juara ya. Kalian bisa kunjungi rumahjuara.com. Di situ banyak materi pembelajaran yang Ibu pakai untuk pembelajaran ya. Poster pendidikan. Nah, poster pendidikan berisi informasi tentang yang dapat memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat. Nih, contohnya nih. Raihlah masa depan gemilang melalui pendidikan. Ini adalah poster pendidikan. Biasanya kita temukan di sekolah gitu ya, di sekolah-sekolah. Kemudian ada poster kegiatan.
Nah, poster kegiatan berisi tentang informasi suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini contohnya nih. Ada poster kegiatan donor darah. Di situ dijelaskan waktu, ya, dan kontak personnya. Karena kegiatan perlu ada kontak personnya. Poster layanan masyarakat. Nah, poster layanan masyarakat berisi pesan-pesan yang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal baik demi kepentingan bersama. Nih contohnya, ayo menghemat air. Air adalah sumber kehidupan. Jadi poster itu lebih dominan gambarnya ya. Tulisannya itu hanya penambah untuk menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Oke, bagaimana sih langkah-langkah membuat poster? Karena nanti kalian tugas keterampilannya adalah membuat poster ya. 1. Menentukan tema atau topik dan tujuan poster. Pilih dulu temanya apa. Nah, misalnya nih, temanya globalisasi. Apa namanya? Cinta tanah air, cinta produk Indonesia. Misalnya tentukan dulu temanya. Baru tentukan gambar yang cocok apa, kalimat penunjangnya apa. Ya. Kemudian yang kedua, menetapkan amanat dan pesan yang akan disampaikan dalam poster. Apa sih yang mau kamu sampaikan dalam poster ini? Misalnya nih, kamu ingin menyampaikan bahwa kita harus mencintai produk Indonesia. Berarti gambar nanti ada produk-produk Indonesianya. Kemudian yang ketiga, menyusun kalimat dan kata-kata atau slogan yang singkat, jelas, dan menarik serta mudah dipahami oleh orang lain atau pembacanya. Jadi, setelah kamu tahu apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan, kamu belajar nih, kamu kemudian mulai menentukan kalimat, slogan yang pas untuk menyampaikan maksudmu dalam poster tersebut. Kemudian, buat ilustrasi dengan warna yang menarik dan sesuai dengan tema poster. Nah, biasanya ilustrasinya berupa gambar ya. Jadi, ulangi, tentukan tema, tentukan pesan dan amanatnya, susun kalimat dan slogannya, lalu buat gambarnya yang sesuai. Oke. Yang ketiga, kita beralih ke brosur. Nah, ayo kita masuk. Brosur ini adalah selebaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Itu brosur. Keterangan dalam brosur biasanya disusun secara teratur. Brosur digunakan untuk memperkenalkan produk, organisasi, atau pelayanan kepada masyarakat. Tuh, brosur biasa dapat didistribusikan dengan berbagai cara. Brosur didistribusikan dengan disisipkan dalam koran, ada juga brosur yang diletakkan di rak, ada terutama di kawasan wisata. Brosur juga terkadang disebarluaskan dengan cara dibagikan secara langsung. Ya, kadang kalau kita jalan nih, di jalan terus ada orang-orang yang bagi selebaran. Nah, selebaran itulah yang namanya brosur. Misalnya nih, ada selebaran dari Giant, atau biasanya ada dealer motor yang ngasih selebaran, seperti itu ya. Nah, itu namanya brosur, selebaran-selebaran seperti itu. Nah, apa sih ciri-cirinya brosur? Ciri-ciri brosur itu isinya terperinci secara jelas dan lengkap. Jadi kalimatnya lumayan banyak. Desainnya menarik, dilengkapi dengan gambar. Jadi selain tulisan juga ada gambarnya. Tata letak dan tulisan gambar rapi. Nah, ini yang paling berbeda. Brosur hanya diterbitkan sekali. Kemudian di edisi berikutnya brosur akan dicetak ulang. Misalnya nih brosur Giant biasanya ada promonya kan. Nah, misalnya ada promonya biasanya itu sudah sekali cetak berlaku hanya untuk misalnya bulan ini. Nanti kalau ada promo lagi dia akan membuat lagi. Jadi hanya bisa diterbitkan sekali. Yuk, kita mengenal jenis-jenis brosur berdasarkan isi. Nah, brosur penawaran produk. Jadi jelas ya kalau brosur penawaran produk berarti brosur tersebut digunakan untuk mengenalkan sebuah produk atau jasa kepada masyarakat. Ini ada contohnya nih ya di layar. Itu adalah contoh agak kabur, tapi sepertinya ini adalah contoh bimbingan belajar. Tuh, dia di situ mempromosikan tempat bimbingan belajar. Tuh, dilihat ada gambarnya, kemudian di sebelahnya tuh ada daftar yang lengkap lagi. Mungkin itu jadwalnya atau materi-materi yang disampaikan. Jadi dia jelas.
jelas ya. Jadi dia jelas apa namanya yang ingin disampaikan di situ terperinci secara jelas dan lengkap. 2. Brosur himbauan atau ajakan adalah brosur yang berisi ajakan kepada masyarakat. Misalnya nih, lihat contohnya. Stop global warming. Save the world. Berarti ini kan brosurnya tidak ingin mempromosikan barang atau jasa, tapi ingin mengajak kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, tadi itu berdasarkan isi. Nah, sekarang kita bahas brosur berdasarkan bentuk. Ada brosur yang tanpa lipat, artinya dia selembar saja, biasanya bisa dipakai bolak-balik. Nah, itu berarti namanya brosur tanpa lipat, seperti contoh di gambar ya. Nah, jadi terdiri dari selembar kertas yang berisi informasi singkat dan padat. Tuh, karena dia tidak terlalu banyak, maka nanti biasanya dia lebih lebih padat dan lebih singkat. Kemudian yang bentuk yang kedua, brosur lipat dua. Jadi seperti buku cuma kayak terlipat dua seperti itu aja ya. Jadi terdiri dari selembar kertas yang bisa dilipat menjadi dua bagian. Tuh, contohnya seperti yang ada di gambar. Brosur lipat 3. Nah, ada seperti ini juga ya. Nah, brosur lipat 3 terdiri dari selembar, padahal dia selembar. Dia hanya selembar, tapi kertasnya dilipat menjadi 3 bagian. Nah, kalau dilipat jadi 3 bagian seperti ini, biasanya ada 6 halaman yang bisa dibaca ya. Jadi itu brosur. Nah, langkah-langkah membuat brosur sama ya seperti reklame, poster, brosur. Saat ingin membuat brosur juga kita harus menentukan tema dulu yang pertama. Kemudian memilih jenis brosurnya. Mau brosur yang model tanpa lipatan, satu lipatan atau dua lipatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian pilih judul yang menarik, mengatur tulisan agar mudah dibaca, dan membuat gambar yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Ilmu pengetahuan alam kelas 6. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Cara kerja PLTA adalah yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Ayo sebutkan manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan.
Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Yang pertama, sistem pembangkit. Berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua, sistem transmisi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Yang ketiga, sistem distribusi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Yang keempat, transformator. Berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Bahasa Indonesia kelas 6. Pembelajaran 1. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi yaitu 1. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi kesimpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Pembelajaran 3. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Menurutmu, jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Pembelajaran 4. Menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca teks dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Saat menyampaikan informasi penting, pastikan yang pertama, suaramu jelas. Yang kedua, intonasimu jelas. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan makna ganda. Pembelajaran 6. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Pertama-tama, kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Perhatikan contoh gambar seri berdasarkan teks eksplanasi berikut.
Penyebab mati listrik. Listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Berbagai kegiatan akan berjalan lancar jika menggunakan listrik. Untuk itu, kita akan merasa terganggu jika listrik mendadak terputus atau mati. Hal itu pun juga disadari oleh perusahaan listrik negara. Matinya listrik dapat disebabkan oleh faktor luar atau eksternal. Faktor eksternal dapat berupa gangguan dari alam seperti petir yang menyambar kabel. Selain itu, pohon dan hewan yang mengenai kabel juga dapat menyebabkan terputusnya aliran listrik. Penggalian tanah yang merusak kabel bawah tanah juga menjadi penyebab matinya listrik. Selain faktor eksternal, matinya listrik juga dapat disebabkan oleh faktor dari dalam atau internal. Faktor internal berupa aliran listrik dari stasiun pembangkit terputus. Terputusnya aliran listrik dapat disebabkan ketidaksiapan pembangkit dan gangguan transmisi atau distribusi. Selain itu, gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan juga menyebabkan mati listrik. Kita bisa ikut mencegah terjadinya mati listrik. Salah satunya dengan cara melakukan penghematan listrik. Misalnya, kita bisa mematikan lampu atau peralatan elektronik yang kita gunakan. Kita juga bisa memilih lampu dan peralatan elektronik yang hemat energi. Nah, kita sudah menyimak teks penyebab mati listrik. Kita akan menjawab pertanyaan sesuai teks tersebut. Kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kita bisa mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam teks. Kita bisa menuliskan pertanyaan dan jawabannya seperti berikut. Apa topik teks eksplanasi ilmiah tersebut? Jawabannya, topik teks eksplanasi ilmiah tersebut adalah penyebab mati listrik. Yang kedua, apa penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit? Jawabannya, aliran listrik dari stasiun pembangkit terputus karena ketidaksiapan pembangkit dan gangguan transmisi atau distribusi. Kita sudah menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Sekarang, kita akan membuat gambar berseri tentang informasi penting dari teks. Kita temukan informasi penting dalam teks. Lalu, kita buat gambar berseri sesuai dengan informasi penting tersebut. Kita bisa membuatnya seperti contoh berikut ini. Yang pertama, listrik mati dapat mengganggu kegiatan. Ini kita sudah akan masuk ke tema 4, judulnya adalah globalisasi. MUPEL yang akan kita pelajari hari ini adalah PPKN, dengan materinya keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pertama-tama, Ibu akan jelaskan dulu apa arti dari globalisasi ya. Nah, globalisasi ini diambil dari bahasa Inggris, ya, yang artinya proses menuju satu dunia atau proses mendunia. Jadi di sini maksudnya seluruh masyarakat di dunia dapat terhubung sekarang ya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bumi ini atau masyarakat merasa lebih dekat walaupun misalnya jarak tinggalnya jauh, berbeda negara, berbeda benua, ya, tapi akan terasa dekat dengan adanya globalisasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Buktinya, kita bisa dengan mudah bepergian, dengan waktu yang lebih singkat menggunakan pesawat, mudah menghubungi keluarga atau teman yang berdomisili di luar negeri, dengan mudah, ya, melalui WhatsApp, atau media sosial lainnya. Itulah maksudnya dengan globalisasi. Nah, di sini kita akan bahas dulu keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ya, keberagaman itu artinya banyak macamnya. Jadi, keadaan sosial masyarakat kita itu banyak sekali macamnya, budayanya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak sekali budayanya, dan ekonomi masyarakat juga di lingkungan kita itu beragam.
Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Di kehidupan kita tahu bahwa ada perbedaan latar belakang ekonomi di lingkungan kita, ya. Ada keluarga yang ekonominya masih kurang, ada keluarga yang ekonominya sedang, ada juga keluarga yang ekonominya baik, bahkan ada keluarga yang ekonominya sudah berlebih. Nah, itu semua berbeda. Ya, kita dengan mudah sekali dapat melihat perbedaan latar belakang ekonomi itu di lingkungan sekitar kita ya. Nah, karena hal-hal seperti itu pasti kita temui, maka ada sikap-sikap yang harus kita terapkan untuk menyikapi latar belakang ekonomi tersebut. Ini contohnya di sini ada 5 ya. Kita bahas dulu yang pertama. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang latar belakang ekonominya berbeda. Misalnya nih, ada orang di sekitar kita yang latar belakang ekonominya kurang. Kita jangan berprasangka, kenapa sih dia kehidupannya kurang begitu? Apa bapaknya malas bekerja ya? Atau kalau ada orang yang kaya, jangan-jangan bapaknya itu korupsi ya? Nah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada latar belakang ekonomi orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus berpikir positif ya. Yang kedua, kita harus saling menghargai perbedaan latar belakang ekonomi atau pekerjaan orang tua kita. Tidak boleh ada pekerjaan orang tuanya yang dianggap mungkin biasa saja lalu dihina, diejek ya. Karena semua pekerjaan itu mulia asal pekerjaan tersebut menghasilkan uang yang halal. Jadi tidak ada pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang tinggi, pokoknya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang ketiga, kita tidak malu berteman dengan orang yang kaya atau sebaliknya. Jadi kita kalau ada teman itu kita tidak boleh memilih, dia orang kaya, saya tidak mau berteman dengan dia. Dia orang yang kurang mampu, saya tidak mau berteman dengan dia. Kita tidak boleh berteman dengan cara membedakan latar belakang ekonomi. Kita harus rangkul teman-teman kita, ya, baik dia kaya, sedang, atau mungkin kurang mampu, ya. Kemudian yang keempat, tidak mengejek teman yang kurang mampu. Sudah tadi disampaikan ya. Kemudian juga tidak mengistimewakan teman yang kaya. Jadi kalau ada teman yang kaya, jangan kita bedakan dengan teman yang kurang mampu. Misalnya apa yang dikatakan teman yang kaya langsung kita turuti. Apa yang diarahkan oleh teman yang kaya langsung kita ikuti. Walaupun misalnya itu arahan dan ajakan itu tidak benar karena dia kaya kita ikuti. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan latar belakang ekonomi yang ada di sekitar kita, ya. Lanjut ke slide kedua. Contoh keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, jadi keberagaman kegiatan ekonomi itu bisa kita lihat dari pekerjaan atau profesi. Pekerjaan dan profesi itu sama ya. Di sini yang pertama ada contoh petani padi, kemudian ada petani teh, ya, yang sedang memetik teh, dan ketiga dan nelayan. Ini adalah pekerjaan yang berbeda. Nah, kenapa sih orang-orang pekerjaannya berbeda-beda? Nah, keberagaman kegiatan ekonomi, pekerjaan, atau profesi yang ada di sekitar kita tuh dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, oleh pendidikan. Ya, jadi pendidikan seseorang itu berpengaruh kemana dia bisa melamar pekerjaan. Misalnya dia cuma punya ijazah SD, dia bisa bekerja di mana. Dia punya ijazah SMA, bisa kerja di mana, melamar pekerjaan di mana. Punya ijazah sarjana, bisa melamar pekerjaan di mana. Jadi, tingkat pendidikan seseorang itu lumayan berpengaruh terhadap pekerjaan seseorang di masa depannya. Kemudian yang kedua, keterampilan. Keterampilan ini penting sekali. Ya, keterampilan ini penting sekali. Jadi pendidikan dan keterampilan ini dua hal yang sangat penting. Ya. Jadi misalnya seseorang nih, dia misalnya lulusan SD, tapi dia punya keterampilan yang bagus misalnya dalam hal melukis. Nah, dia bisa menjadi pelukis profesional. Ya, atau ada orang yang punya keahlian misalnya menyanyi.
Ya, dia bisa jadi penyanyi profesional. Walaupun misalnya ijazahnya tidak sampai ke SMA atau perguruan tinggi, ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika pendidikan dan keterampilan itu sama-sama diasah sejak dini, ya. Yang ketiga, dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi lingkungan cukup mempengaruhi jenis pekerjaan seseorang. Misalnya dia tinggal di tepi pantai, lingkungannya ada di tepi pantai, maka mereka di sana lebih banyak bekerja sebagai nelayan. Yang tinggal di dataran rendah, banyak yang bekerja sebagai petani. Kemudian yang tinggal di perbukitan bisa jadi petani teh, pengusaha villa. Kemudian orang-orang yang tinggal di perkotaan bisa bekerja sebagai karyawan swasta dan sebagainya. Ya, jadi ini yang perlu kalian ingat lebih baik-baik bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi. 1 pendidikan, 2 keterampilan, dan 3 lingkungan. Di sini ada sikap yang sebaiknya kita terapkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Ya, supaya kita tidak tertinggal di masa globalisasi ini, kita harus terus berusaha dan meningkatkan diri. Kalau kita sebagai siswa berarti belajar dengan baik. Ya, kalau punya hobi ditingkatkan lagi kemampuannya, misalnya hobi menyanyi ditingkatkan, diasah kemampuan menyanyinya. Yang jago main bola itu diasah kemampuan main bolanya, ya. Kemudian yang kedua, bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Yang ketiga, tidak bersikap sombong jika memiliki keluarga yang berada. Ya, tetap harus menghargai orang-orang yang kurang berada di sekitar kita. Kemudian, tidak merasa rendah jika keluarga memiliki kondisi ekonomi yang kurang. Ya, yang penting kita tetap bersikap sopan, santun, jujur kepada orang, pasti kita akan dihargai oleh orang, ya. Jadi jangan karena kita misalnya, saya orang yang tidak berpunya, lalu menjadi tidak percaya diri, tidak mau berkomunikasi dengan orang, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nanti menghambat menghambat diri kita untuk berkembang, hal seperti itu. Kemudian yang kelima, melakukan persaingan yang sehat antara pelaku kegiatan ekonomi. Nih, jadi kita misalnya di lingkungan kita, Ibu ambilkan contoh pekerjaan pedagang ya. Nah, pedagang itu biasanya banyak pesaingnya. Tapi, dalam mencari rezeki harus tetap melakukan persaingan yang sehat. Tidak boleh dengan cara curang ya. Karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Di era globalisasi ini, tentunya persaingan untuk mencari pekerjaan juga semakin berat ya. Nah, oleh sebab itu, agar kita tidak tertinggal, tidak terhambat dalam hal mencari pekerjaan di masa yang akan datang, kita harus mengasah potensi atau kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita punya keahlian berenang, membuat permainan digital, menari tarian daerah, menggambar, menulis cerita, bermain musik. Nah, itu harus diasah untuk mengembangkan diri agar menjadi bekal kita bersaing di masa depan, di masa yang akan datang. Ya, agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di sini, di era globalisasi ini, tadi Ibu sudah sampaikan kan, bahwa kalau kita tidak mengasah kemampuan kita bisa tertinggal. Karena dari segi ekonomi, di era globalisasi ini mudah sekali dilaksanakannya kegiatan ekspor dan impor. Ya, kita bisa dengan mudah menemukan barang-barang buatan luar negeri di negara kita. Tentunya dengan biasanya ya kualitasnya bagus dan merek yang lebih bergengsi, sehingga orang-orang di sekitar kita lebih terpancing untuk membeli barang-barang tersebut banding barang-barang yang memang asli dari Indonesia. Nah, ini menjadi acuan buat kita agar kita bagaimana mengembangkan produk-produk Indonesia agar bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Yang utamanya kita sebagai orang Indonesia itu harus mencintai produk dalam negeri. Nah, ini contohnya ya. Kita harus meningkatkan rasa cinta tanah air. Misalnya nih,
dari segi berpakaian. Nah, kalian pasti sering melihat ya, di sekarang ini banyak sekali tren pakaian yang brandnya berasal dari luar negeri, barang-barang branded, sepatu, tas, dan pakaian. Padahal di Indonesia juga ada barang-barang yang bagus kualitasnya, cuma mungkin promosinya kurang maksimal, sehingga kita lebih sering melihat promosi barang-barang luar negeri. Nah, tapi kita harus tetap cinta produk Indonesia, ya. Nah, yang kedua, meningkatkan citra produk Indonesia. Jadi kita harus citra itu maksudnya pandangan orang terhadap produk Indonesia. Misalnya, kalau orang Indonesia sendiri malas nih pakai produk Indonesia, nanti bagaimana kita mengangkat citra produk Indonesia kalau kita sendiri warga Indonesia tidak suka atau tidak mau peduli dengan produk-produk Indonesia. Ya, nanti akan kalah dengan produk dari luar negeri. Yang ketiga, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Keempat, meningkatkan rasa bangga pada produk dalam negeri. Kemudian, ikut mengenalkan barang buatan dalam negeri kepada masyarakat dunia. Mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Nah, di era globalisasi dan era modern zaman sekarang, mudah sekali bagi kita untuk mempromosikan barang-barang produk Indonesia di era sekarang. Misalnya contohnya kita bisa lihat di dalam penggunaan sosial media ya. Nah, penggunaan sosial media ini bisa kita jadikan ajang untuk mempromosikan produk-produk Indonesia yang sudah terkenal misalnya sampai ke luar negeri. Contohnya adalah batik ya. Jadi kita jangan malu atau risih ketika kita menggunakan batik, maka bisa kita pajang di media sosial kita. Nanti kan jadi orang-orang, ih dia pakai baju batik bagus ya, saya juga mau pakai baju batik. Ya, jadi orang-orang termotivasi untuk mengikuti apa yang kita telah lakukan. Di sini ada peta konsep berpikir global, bertindak lokal. Maksudnya apa itu berpikir global, bertindak lokal? Nah, berpikir global bahwa kita pada masa saat ini, jangan lagi pikiran kita itu hanya dalam lingkup negara kita. Tapi pikiran kita tuh harus melalui lingkup seluruh dunia. Jadi global itu seluruh dunia ya. Tapi tetap bertindak lokal. Bertindak lokal itu maksudnya tetap memegang budaya-budaya negara kita. Nah, di sini contohnya nih, pengertiannya memiliki pikiran maju dan mendunia, tapi bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Contoh sikapnya apa? Beli buah-buahan lokal, belanja di pasar tradisional, menggunakan barang produksi dalam negeri. Kemudian bagaimana yang bukan contohnya? Yang bukan contohnya itu kalau dia misalnya selalu beli buah yang impor dengan rasa bangga, terus diposting di media sosialnya, merasa bangga karena bisa beli produk luar negeri. Kemudian belanjanya lebih suka di supermarket atau di mall, karena barang-barangnya banyak yang merek-merek terkenal, merek-merek luar negeri. Kemudian yang ketiga, malu menggunakan barang produksi dalam negeri karena brandnya tidak terkenal. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Apa sih dampaknya kalau kita berpikir global tapi tetap bertindak lokal? Maka kebudayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari. Kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara adil dan merata. Jadi misalnya kita tetap peduli dengan budaya kita tidak akan hilang. Tapi kalau kita lebih mementingkan budaya-budaya dari luar, tidak kita saring mengikuti budaya luar, nanti budaya kita yang akan tenggelam atau bahkan nanti budaya kita yang diakui oleh negara lain karena kita sendiri warga negaranya tidak peduli. Sudah beberapa kali terjadi seperti misalnya ada pengakuan batik yang berasal dari negara lain, padahal batik adalah budaya dari negara kita. Kemudian dengan kita
membeli atau memakai barang-barang produk dalam negeri, kita sudah meningkatkan perekonomian negara kita. Jadi mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Nah, kenapa sih kita harus mencintai produk Indonesia? Kita harus mencintai produk Indonesia karena kita adalah warga negara Indonesia. Kalau kita cinta produk Indonesia, kita turut andil untuk membangun bangsa. Ini contoh tindakan mencintai produk Indonesia itu satu, beli produk-produk Indonesia. Kemudian setelah dibeli, dipakai produk Indonesianya itu dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian dikenalkan produk Indonesianya ke masyarakat luas dan negara lain bahkan, serta mengurangi penggunaan barang asing. Apa sih dampaknya kalau kita mencintai produk Indonesia? Yang pertama, produksi barang dalam negeri akan semakin meningkat karena permintaan yang meningkat dari pasar. Kemudian, kualitas produk Indonesia menjadi semakin baik karena para produsen mempunyai modal yang cukup untuk meningkatkan kualitas produk mereka dari hasil pembelian masyarakat Indonesia tersebut. Kemudian, pemberhentian tenaga kerja akan semakin berkurang ya karena dengan meningkatnya perekonomian masyarakat di bidang industri dan sebagainya, maka semakin banyak membutuhkan karyawan atau tenaga kerja yang bisa kita manfaatkan dari dalam negeri kita sendiri. Serta yang keempat, produk Indonesia akan semakin dikenal. Ya, jadi kalau orang Indonesia, karena masyarakat Indonesia ini banyak ya. Kalau seluruh masyarakat Indonesia mau bangga dengan produk Indonesia, maka produk kita juga bisa sampai dikenal di luar negeri. Kemudian perekonomian Indonesia akan semakin menguat. Yang keempat, kalau kita lebih memilih produk luar negeri nih dibanding produk dalam negeri kita karena lebih keren, lebih gaul dan lebih hype, lebih keren kalau dipakai dan diposting di media sosial kita. Nah, itu berdampak loh bagi negara kita. Yang pertama, produk lokal kita tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri karena peminatnya kurang, karena lebih banyak peminat barang-barang luar negeri. Yang kedua, produsen lokal akan berhenti membuat barang produksi. Kenapa? Karena barang-barang yang sudah mereka produksi lebih terdahulu tidak laris di pasaran, sehingga memaksa mereka untuk berhenti untuk memproduksi barang-barang berikutnya. Yang ketiga, kalau sebuah perusahaan atau produsen ini tidak bisa memproduksi barang lagi, tentunya dia juga akan memberhentikan pekerja-pekerjanya, maka muncullah banyak pengangguran. Kemudian yang keempat, akibatnya perekonomian Indonesia semakin menurun. Ya, nanti hal yang paling dikhawatirkan adalah pasar Indonesia dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu di negara kita. Nah, kemudian merencanakan penerapan sikap cinta produk Indonesia. Nih, kita sebagai warga negara Indonesia, generasi bangsa di masa akan datang, kita harus punya rencana nih, bagaimana apa yang akan saya lakukan sebagai wujud sikap cinta produk Indonesia. Misalnya nih, yang pertama nih, saya akan mempelajari kesenian daerah Indonesia. Misalnya nih, tarian tradisional, ya bukan tarian K-pop dan sebagainya. Boleh kita mempelajari tarian modern atau tarian luar negeri, tapi jangan melupakan budaya kita sendiri. Yang kedua, saya akan membeli makanan di gerai makanan Indonesia. Ya, seperti kita tahu, di kota kita saja bisa kita lihat ya, kalau di mall itu gerai-gerai makanan yang biasanya antri, padat, itu adalah brand-brand atau merek luar negeri. Ya, sangat ironis sekali itu terjadi di negara kita sendiri. Berarti orang Indonesianya lebih suka makan makanan luar negeri ya. Kemudian, saya akan lebih banyak menggunakan produk Indonesia. Misalnya beli sepatunya, bukan sepatu branded dari luar negeri, tapi sepatu kulit dari Jawa Barat atau dari mana, baru pakai baju batik Pekalongan. Kemudian kalau pergi ke pesta menggunakan pakaian tradisional Indonesia, kebaya misalnya,
walaupun dengan sentuhan modern. Ya. Yang keempat, saya akan membeli kerajinan saat berwisata ke daerah lain. Tuh saat kita biasanya kalau kita berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, pasti ada toko souvenir atau toko oleh-oleh yang menyajikan barang-barang khas dari daerah tersebut. Nah, kalau kita mau turut membeli barang-barang atau apa namanya itu ya, buah tangan dari daerah tersebut, maka kita sudah turut menunjukkan sikap cinta produk Indonesia. Yang kelima, saya akan mengenalkan produk-produk Indonesia ke masyarakat luas. Ya, jadi itu contoh yang dapat kita lakukan sebagai wujud cinta sikap kita cinta produk Indonesia. Nah, Ibu rasa sampaikan jika dari penjelasan Ibu masih banyak hal-hal yang belum jelas, kita bisa diskusi di grup kelas atau mungkin kalian japri Ibu tidak masalah. Dan pastikan kalian baca terlebih dahulu rangkuman yang sudah Ibu buatkan dan kalian tolong simak video ini. Dan juga jangan lupa kerjakan soal secara mandiri. Tulis secara mandiri dan rapi, ya. Oke.